Kita memang dalam hidup ini punya, kadang orang merasa punya beban ya. Saya mengatakan merasa karena beban ini kan relatif. Ada orang mengatakan bahwa obat bagi saya bisa racun bagi orang lain. Sebaliknya, obat bagi orang lain bisa racun bagi saya. Beban hidup bagi saya, mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja. Sedangkan beban hidup orang lain, bagi saya juga biasa-biasa saja. Karena itu kadang kalau kita mendengar curhat dari orang-orang ya, jadi kita mungkin di dalam masyarakat, baik di kalangan umat Buddha maupun juga di masyarakat umum, kadang dengan saudara kita, dan lain sebagainya, kadang kita akan mendengar cerita-cerita problem yang mereka hadapi, katakanlah beban hidup yang mereka hadapi itu. Mereka mengatakan, aduh rumah tanggaku ini begini-begini ya, ekonomi keluargaku ini begini-begini ya, anak-anakku begini-begini ya, aduh tanggung jawab hari ini kok demikian berat ya. Mereka mengeluh dengan berbagai macam pengalaman hidupnya. Waktu kita mendengar keluhan itu, kita merasa, ya gitu aja ngeluh. Saya sih lebih berat dari itu, diam-diam aja. Malah kadang-kadang kalau kita nggak bisa mengendalikan ucapan ya, pada waktu ada orang curhat tentang beban hidup mereka, kadang-kadang kita malah mengatakan, segitu aja sudah dianggap beban, ya itu kecil. Kamu dulu belum tahu saya mengalami kesulitan begini, begini, begini. Wah malah kita yang curhat. Dia yang curhat nggak dapat solusi, malah jadi emosi karena kita yang curhat dengan mengatakan saya lebih berat. Nah, itu aja nggak ngeluh. Aku dulu juga nggak cerita sama kamu. Kamu sekarang cuma problem gitu aja ngeluh sama saya loh. Malah kita ngomelin orang. Nah, kenapa? Karena bagi kita problem itu ringan banget. Kenapa bagi kita ringan banget? Karena kita tidak terlibat secara emosional. Kita dari sudut luar tidak ada emosi sehingga kita merasa itu mudah solusinya. Nah, orang yang terkena beban hidup, yang sedang menanggung beban hidup ini, dia merasa berat banget karena dia terlibat secara emosi. Makanya kadang-kadang kita kan dilatih untuk berempati. Jadi coba kalau kita jadi dia itu gimana? Nah, itu baru kita merasakan. Ya memang sulit ya dalam kondisi seperti hari ini, keluarganya sakit, ekonominya begini, rumah tangganya seperti itu, wah memang berat juga. Nah, jadi kalau kita sudah punya empati, kita punya rasa bahwa dia itu mengalami seperti itu, seperti saya masuk ke kehidupannya dia. Wah, ya memang berat. Nah, kalau sudah begitu, kita baru bisa memberikan solusinya. Kalau ada orang curhat sama kita, semacam itu. Ya, jadi kalau ada orang bercerita tentang beban hidup mereka, nomor satu tentu kita jangan merendahkan. Walaupun mungkin kecil sekali, ya, yang dikatakan dia itu mungkin bagi kita ringan sekali. Tetapi kita jangan pernah merendahkan, karena dia sampai cerita berarti cukup berat bagi dia. Nah, kemudian solusinya untuk orang lain itu adalah kita mengatakan bahwa karena kita kan dari sudut luar nih, kita kemudian menjadi dirinya. Seandainya saya jadi dia, saya punya empati, saya menjadi dia dengan rumah tangga seperti itu, dengan kasus seperti itu, apa solusinya? Nah, kalau kita sudah bisa menjadi dia, solusinya biasanya lebih bijaksana. Kenapa? Karena itu nanti sama dengan kalau kita juga punya beban hidup. Saudara-saudara, walaupun beban hidup itu relatif, dan kadang-kadang kalau kita secara Buddhis juga tergantung cara berpikir, karena beban hidup itu kita bisa nganggap beban, bisa juga nganggap tidak. Bahkan ada orang mengatakan begini, orang kalau berpikiran sempit,
maka kondisi-kondisi yang ditemui dalam kehidupan dianggap sebagai beban. Jadi kalau berpikir sempit, kondisi-kondisi yang ditemui di kehidupan, kondisi apa saja, kondisi kesehatan, kondisi ekonomi, kondisi rumah tangga, dianggap beban. Tapi kalau orang berpikir luas, maka kondisi apapun yang ditemui menjadi tantangan. Nah, jadi kan beda nih. Kalau orang sempit pikirannya, kondisi apapun menjadi beban. Misalnya, dikasih HP baru nih. Ya, ini ada HP baru nih, baru keluar nih, minggu ini, kasih. Aduh, aku kalau dikasih HP baru malah nggak enak, nggak senang saya. Menjadi beban bagi saya. Soalnya saya jadi sumber iri hati tetangga saya, sumber iri keluarga saya. Sudahlah kamu jangan ngasih HP-HP yang baru, beban bagi saya loh. Dikasih barang yang paling bagus, ngomong beban. Ya sudah, nih saya kasih mobil antik. Ya, ini kan barang kuno nih sekarang. Nanti kan kamu HP baru, katanya beban. Ya, sekarang ini mobil kuno. Ya, mobil kuno, servisnya susah, spare partnya susah. Kamu ini ngasih beban aku. Salah lagi. Kenapa? Karena dia berpikir sempit. Maka apa saja yang ditemui jadi beban. Nah, tapi kalau berpikir luas, apa saja jadi tantangan. Nih, saya kasih HP baru. Wih, HP baru. Waduh, aku belum pernah punya ini. Kehebat ini kamu kok bisa ngasih aku. Berarti aku punya kesempatan untuk belajar. Loh, ini kan jadi kesempatan. Berbeda kan? Barangnya sama, tapi diberikan kepada orang yang berbeda, cara berpikirnya juga jadi lain. Ini, saya punya mobil antik. Saya kasihkan kamu ya. Oke. Wah, ini bagi saya ini tantangan ini. Kalau sekarang mobilnya rusak, spare partnya nggak ada, bagi saya ini tantangan. Apakah saya bisa mengganti spare part ini dengan spare part mobil yang lebih baru? Atau mungkin kalau berbeda sedikit, kemudian saya kalau dalam bahasa Jawanya dioboh, jadi dibikin, disesuaikan sehingga spare part yang mobil baru ini kemudian akhirnya bisa dipakai ke mobil yang lama. Wah, bagi saya ini tantangan ini. Wah, kamu ini tahu aja kalau saya ini orang yang suka tantangan. Nah, beda. Makanya kalau sekarang kita berpikir demikian, beban hidup, inilah solusinya. Apa solusinya? Cara berpikir. Nah, jadi kita mau berpikir luas atau mau berpikir sempit. Kalau mau berpikir sempit, dapat rezeki pun jadi beban. Tapi kalau berpikir luas, kesulitan pun menjadi tantangan. Wah, ini sudah ada poin-poin yang macam-macam kan. Jadi beban hidup itu bisa tergantung pribadi, sekarang tergantung juga cara berpikir kita, sempit atau luas. Nah, saudara-saudara, tapi kadang orang mengatakan Bante, cara berpikir ya iya, tapi kenyataan ini memang ada beban hidup itu. Ya ekonomi saya ini loh berat, saya ini loh sakit-sakitan, rumah tangga saya ini loh kacau-kacau. Masa sih semua cara berpikir? Sebetulnya kalau mau diikuti sesuai dhamma, memang itu cara berpikir. Kenapa? Karena di dalam dhamma, hidup itu berisi ketidakpuasan. Bertemu dengan yang tidak disukai, berpisah dengan yang dicinta, itu sebetulnya sumbernya dari keinginan kita. Keinginan kita untuk selalu berkumpul dengan yang kita sukai, dan kita tidak ingin bertemu dengan yang tidak kita sukai. Jadi yang kita anggap beban hidup tadi, kalau secara dhamma juga itu hanya pola pikir. Bahwa saya tidak mendapatkan apa yang saya sukai.
itu menjadi beban hidup juga. Nah, kalau saya mendapatkan yang saya sukai, saya pengen HP akhirnya dapat HP, saya pengen sepeda motor hanya dapat sepeda motor, hidup bahagia. Tapi ketika saya pengen HP tidak dapat HP, saya pengen sepeda motor tidak dapat sepeda motor, saya pengen kendaraan tidak dapat kendaraan, saya pengen rumah tidak dapat rumah, jadi beban. Nah, ini juga kalau sesuai Dhamma sebetulnya beban hidup itu hanya pola pikir juga, keinginan yang tidak tercapai. Saudara-saudara, tapi kalau kita terus ngomong seperti ini, akhirnya orang-orang mengatakan, aduh, lu solusinya apa yang real? Aku itu mau. Yang real itu gimana supaya kalau saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan pada kesempatan ini, saya itu tahu jalan keluarnya. Saudara-saudara, kalau memang kita tidak bisa mengubah pola pikir kita, bisa menerima bahwa sesungguhnya yang disebut beban hidup itu adalah keinginan yang tidak tercapai, sehingga solusinya adalah memperbaiki pikiran kita agar keinginan bisa sesuai dengan kenyataan, tapi level itu memang menjadi sulit, maka di dalam Dhamma masih disediakan beberapa hal lagi sebagai solusi untuk mengatasi beban hidup kita. Solusi yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan yang kita menganggap itu sebagai beban hidup dan sudah tidak bisa kita anggap sebagai tantangan, ya kalau sebagai tantangan kita kemudian punya kesempatan untuk memperbaiki segala kesulitannya itu, menyelesaikan segala kesulitannya dan kita menjadi pemenang, tapi kadang mental kita bukan mental pemenang. Lalu di dalam Dhamma disediakan nih cara-cara untuk menyelesaikan, atau yang dikatakan tadi, inilah solusinya. Solusi yang pertama, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita menerima beban hidup, maka solusi yang pertama adalah yang kita miliki adalah mempunyai keyakinan. Kita harus yakin bahwa dalam kehidupan ini segala sesuatu pasti berubah. Tidak ada yang kekal. Hidup selalu berubah. Jadi, ketika kesulitan ini datang, kemudian kita mengucapkan dalam batin, ini pasti berubah. Satu ketika kesulitan pasti akan menjadi selesai. Sama dengan pagi hari bisa menjadi sore, siang bisa menjadi malam. Hari bisa berganti menjadi minggu, menjadi bulan, menjadi tahun. Demikian pula kesulitan, beban hidup, satu ketika pasti bisa dilewati. Nah, kita harus punya keyakinan semacam itu dulu. Kemudian kita mungkin waktu memikirkan seperti itu, ya pertama kita mengatakan ya oke lah, semua pasti selesai lah, pasti berubah lah. Oke. Tapi saya sudah nunggu ini 2 tahun, kok nggak berubah? Kadang-kadang ketika kita sudah lama berusaha, kadang kita itu kemudian putus asa. Kita tidak mau menyelesaikan apa yang telah kita mulai sendiri. Kita merasa ya sudahlah, saya berhenti saja. Itu sama dengan kita menggali sumur,
Anda yang mungkin di daerah pegunungan, Anda akan tahu bahwa sumur itu agak dalam, sehingga sudah digali 30 meter, kok belum keluar air. Sudahlah berhenti aja. Sudah nggak usah gali lagi sumur. Padahal kalau digali lagi 3 meter lagi, sudah keluar airnya. Tetapi karena di 30 meter kita berhenti, kurang 3 meter. Ya kita nggak dapat air. Perjuangan kita yang 30 meter menggali sedikit demi sedikit berhari-hari itu tidak ada gunanya. Hanya karena kita putus asa. Padahal kalau kita merasa sudah 30 meter nih saya gali. Apa salahnya saya lanjutkan lagi? Saya lanjutkan lagi semeter lagi, 2 meter lagi, 3 meter lagi, 4 meter lagi, 5 meter lagi. Terus kita mau menyelesaikan itu semua. Karena saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Dengan cara begitu, akhirnya keyakinan kita bahwa segala sesuatu itu pasti berubah, itu yang akan membuat beban hidup kita itu bisa terselesaikan. Karena saya yakin, saya pasti akan melewati kesulitan-kesulitan hidup ini. Apalagi kalau kita punya keyakinan tentang hukum sebab akibat perbuatan, bahwa saya mengalami kesulitan ini adalah bagian dari buah perilaku yang pernah saya lakukan sebelumnya. Mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin di waktu saya masih usia kecil. Mungkin saya melakukan hal-hal yang tidak baik, dan sekarang dalam masa ini saya sedang memetik buah perilaku buruk itu. Kalau demikian, sama dengan saya sedang memanen durian. Kalau saya sudah memanen durian, maka satu saat durian yang dipetik satu, pada satu ketika nanti pohon durian ini tidak ada lagi buahnya. Demikian pula dengan perbuatan yang sudah saya petik buahnya yang berupa penderitaan menjadi beban hidup itu. Kalau sudah saya selesaikan satu demi satu, saya punya keyakinan suatu saat panenan buah perilaku buruk saya ini pasti akan selesai. Nah, dengan cara itu, sama dengan penggali sumur tadi, saya akan terus gali. Demikian pula saya akan terus berusaha. Ya. Gimana? Apa suara saya masih bisa didengar? Ya, sudah jelas Bante. Sudah tersambung kembali. Iya, saya ulang sedikit di depan. Mudah-mudahan itu yang pas putusnya. Karena tidak ada kabar apa-apa, tahu-tahu putus. Biasanya ditulis di sini sinyalnya tidak stabil. Tapi kok ini moro-moro, tahu-tahu putus saja. Nah, jadi gini. Kalau sekarang, wah, saya sakit ini berarti buah perilaku buruk saya sedang saya panen. Dan saya punya keyakinan bahwa kalau saya tungguin, buahnya ini saya petik terus, biar aja saya sakitnya saya nikmati, tiap hari saya sakit saya nikmati, satu ketika pasti habis, dan saya pasti sehat. Ini pola pikir keyakinan yang tidak tepat di dalam Dhamma. Karena seorang umat Buddha bukan umat yang pasif, hanya menunggu habisnya buah, bukan. Tapi umat Buddha ini adalah umat yang aktif. Sehingga selain kita punya keyakinan, maka yang kedua, solusi yang kita harus miliki pada saat kita punya beban hidup adalah kita punya semangat. Semangat untuk melakukan kebajikan.
Kenapa demikian, saudara? Karena beban hidup yang kita terima itu adalah buah perilaku yang tidak baik. Seperti tadi saya sakit adalah karena buah perilaku saya yang mungkin sudah saya lakukan waktu saya mungkin beberapa tahun yang lalu atau mungkin waktu saya kecil dan sebagainya. Nah, sekarang saya bukan hanya menunggu, tapi sekarang saya punya aktivitas menambah kebaikan. Menambah kebaikan dengan pikiran saya, menambah kebaikan dengan ucapan saya, menambah kebaikan dengan perilaku saya. Dan ini adalah semangat saya untuk terus menambah kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Saya tidak akan pernah putus asa untuk mengisi hidup saya setiap saat dengan berbuat baik lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Karena saya memahami, kalau saya sekarang di dalam kehidupan ini mengalami beban hidup yang berat, ini kalau di dalam Dhamma digambarkan seperti segelas air yang ada sesendok garam di dalamnya. Saya sudah tidak bisa mengeluarkan sesendok garam ini. Saya tidak bisa memisahkan garam dengan airnya. Tetapi yang bisa saya lakukan adalah menambah air. Sedikit demi sedikit saya tambah. Sehingga kalau tadi airnya hanya segelas, saya akan tambah menjadi 1 galon. Sehingga garam yang sesendok masih tetap ada di dalam air yang segalon. Tetapi rasa asinnya sudah tidak ada. Garam adalah lambang perilaku buruk yang buahnya mungkin sedang saya terima saat ini dalam bentuk sakit atau dalam bentuk beban hidup yang lain, mungkin tentang ekonomi, mungkin tentang pekerjaan, mungkin tentang rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah buah perilaku buruk yang saya miliki, sehingga saya harus menerima semua ini, karena hukum sebab dan akibat perbuatan itu tidak pernah salah dan tidak pernah bisa diwariskan. Jadi saya adalah pewaris perilaku saya sendiri. Jadi sekarang saya berusaha menambah kebaikan. Saya tahu tadi garamnya ini sudah ada di dalam 1 gelas air ini, sehingga hidup saya sangat asin, beban hidup saya sangat berat. Sekarang saya hanya menambah kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya sesering mungkin setiap hari, setiap waktu. Sehingga nanti kebajikan saya ini seperti air yang saya tambahkan. Saya tambahkan airnya ini menjadi 1 galon. Dan hal-hal yang buruk itu tadi adalah seperti garam. Saya mengurangi kejahatan, saya tidak melakukan kejahatan dengan perilaku. Saya tidak melakukan kejahatan dengan ucapan-ucapan yang buruk. Saya juga berusaha tidak melakukan kejahatan dengan pikiran saya. Sehingga saya menyetop penambahan garam. Saya menghentikan penambahan garam, tapi saya menambah air semaksimal mungkin. Karena ini kalau di dalam Dhammapada dikatakan kurangi kejahatan, kurangi garamnya, tambah kebajikan, tambah airnya. Karena dengan kita menambah kebajikan sebanyak mungkin sampai diibaratkan seperti air 1 galon, atau malah 1 drain besar, maka garam sesendok itu menjadi tidak ada rasanya lagi. Kalau demikian, saudara, inilah semangat untuk terus berbuat baik dan terus berbuat baik. Ketika saya sudah berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, tapi kok beban hidup saya kok tidak seolah-olah tidak berkurang. Kita lalu mengubah pola pikir kita bahwa saya sudah berbuat baik saja, beban hidup masih ada. Apalagi saya tidak berbuat baik. Dengan cara demikian kita jadi tambah semangat lagi untuk berbuat baik, tambah lagi semangat untuk berbuat baik. Tidak akan pernah berhenti untuk berbuat baik.
Sebaliknya bagi Anda ataupun kita-kita yang merasa, aku hidup ini tidak punya beban sih, santai ya, karena aku bisa mengubah pola pikir kok. Bahwa semua kesulitan dalam hidup ini saya anggap tantangan. Jadi saya tidak merasa ada beban hidup. Jadi apakah kalau kita sudah merasa tidak ada beban hidup, lalu kita tidak perlu berbuat baik? Keliru. Kalau kita tidak merasa sudah tidak ada beban hidup, maka kita harus tetap berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Karena konsep kita adalah belum banyak berbuat baik saja, hidup saya sudah nggak punya beban. Apalagi kalau saya bertambah kebaikannya, maka beban ini sudah sangat jauh dari hidup saya. Karena tidak berbuat baik saja bebannya sudah tidak ada, apalagi saya tambah berbuat baik. Dengan demikian, saudara, kita tidak ada lagi upaya untuk menyia-nyiakan hidup kita dalam perbuatan kebaikan. Kita hanya ada selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, tidak pernah menyia-nyiakan waktu kehidupan kita. Kita hanya ada memanfaatkan seluruh kehidupan kita ini. Hanya berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Kita memiliki beban hidup. Ya, melakukan kebajikan yang banyak, mengurangi kejahatan. Kita tidak memiliki beban hidup. Kita juga tetap berbuat kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Sehingga hasilnya kita akan memperoleh kebahagiaan yang lebih maksimal. Anda yang dulunya punya beban hidup, akhirnya hidupnya bahagia karena perbuatan baik Anda. Anda yang tidak punya beban hidup sebelumnya, dengan banyak berbuat baik, hidupnya tambah bahagia lagi. Kenapa? Karena memang di dalam Dhamma, hidup itu yang dicari adalah kebahagiaan. Banyak orang mengatakan, masa sih hidup mencari kebahagiaan di dalam Dhamma? Kan ajaran Sang Buddha kan menyebutkan hidup itu adalah duka. Dan itu adalah ajaran Sang Buddha yang pertama. Ketika Sang Buddha mengajarkan di dalam sutta ataupun di dalam khotbah Dhamma yang pertama, pemutaran roda Dharma. Hidup adalah duka, penderitaan. Berarti agama Buddha ini agama penderitaan, keliru. Pola pikir itu keliru. Justru diceritakan agama di dalam agama Buddha bahwa hidup itu adalah penderitaan karena ada upaya untuk mencapai kebahagiaan. Kalau diceritakan tentang bahagia, semua orang sudah tahu. Tapi sekarang kalau diceritakan hidup itu adalah duka, maka inilah solusi untuk mengatasi duka, sehingga akhirnya hidupnya menjadi bahagia. Demikian pula tema kita pada kesempatan ini, beban hidup, inilah solusinya. Supaya yang punya beban menjadi selesai, bebannya bisa diselesaikan. Demikian pula dikatakan, hidup ini adalah duka, inilah solusinya. Jalan mulia berunsur 8. Sehingga nanti yang punya hidup itu duka, akhirnya hidup itu menjadi suka, menjadi penuh kebahagiaan. Jadi ini sebetulnya adalah pola pikir di dalam Dhamma, bagaimana seseorang itu perlu mengupayakan kebahagiaan. Jadi bukan hidup itu duka, ya memang beginilah, hidup ini duka. Bukan, hidup ini duka, ada sebab, ada cara untuk mengatasi, sehingga menjadi hidup itu bahagia. Demikian pula beban hidup. Beban hidup itu ada solusinya. Yang pertama apa? Bahwa beban hidup itu sebetulnya relatif. Tiap orang punya cara berpikir sendiri menyikapi hidupnya. Baik hidup dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kasus-kasus ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya dia relatif. Kemudian tergantung cara berpikir. Yaitu kalau cara berpikirnya sempit, apa saja menjadi beban hidup. Punya mobil bagus pun beban hidup, karena merasa, waduh, jadi aku nggak aman nih kalau nyimpen mobil di rumah misalnya. Tapi kalau pikirannya luas, kesulitan itu menjadi tantangan. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami itu, maka
kita kemudian bagaimana cara menyelesaikannya atau membantu orang dengan kita punya empati, kita berusaha menjadi orang di lain, kita menjadi dia kalau yang sedang curhat itu bagaimana, atau kalau kita sedang mengalami beban hidup, lalu apa yang harus kita siapkan di dalam Dhamma. Walaupun Dhamma ini mengajarkan semua itu pikiran, bahwa keinginan itu tidak bisa menjadi kenyataan, itu juga jadi beban hidup. Kalau jadi keinginan itu yang harus diperbaiki, bukan kenyataan. Ya, tapi tentu kita mungkin punya problem masing-masing. Nah, solusinya sebetulnya cukup dua hal. Yang pertama, kita punya keyakinan bahwa yakin hidup ini selalu berubah. Demikian pula kesulitan hidup kita, beban hidup kita ini, satu ketika pasti akan berubah. Dan kemudian kita juga yakin yang kedua, apa yang saya alami ini adalah buah dari perilaku saya. Jadi bukan karena orang lain. Ya, jadi saya mempunyai beban hidup ini kenapa? Sejak saya menikah dengan kamu kok hidup saya susah ya? Apakah kamu ini penyebab beban hidup? Bukan. Beban hidup adalah buah perilaku saya atau cara berpikir saya yang tidak tepat tadi. Jadi bukan karena menikah dengan si A kemudian beban hidup datang. Aku setelah melahirkan dia, anak yang ini kok jadi aku punya beban hidup. Bukan, karena itu pola pikir atau buah perilaku kita sendiri. Nah, jadi setelah kita punya keyakinan yang kuat bahwa ini buah perilaku kita, maka kita harus punya semangat untuk mengubah. Yaitu bagaimana? Saya harus menambah kebajikan semaksimal mungkin dengan pikiran, dengan ucapan, dan dengan perilaku. Karena hanya kebajikan itulah yang akan mengkondisikan hidup bahagia. Karena dengan kebajikan, pikiran, ucapan, dan perilaku semakin banyak kita lakukan, buah kebajikan itulah yang memberikan kebahagiaan. Karena itu saya tidak akan pernah putus asa, selalu bersemangat untuk berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya. Walaupun saya tidak punya beban hidup, saya tetap harus menambah kebajikan. Apalagi kalau saya punya beban hidup, saya juga harus terus menambah kebajikan. Dengan cara seperti ini, maka beban hidup apapun juga yang kita hadapi, apakah itu di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, di dalam apa saja, maka kita secara bertahap bisa menyelesaikan. Dan akhirnya hidup kita menjadi bahagia karena kita melaksanakan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Beban hidup menjadi minggir karena kita sudah bisa menyelesaikan sesuai dengan Dharma.